teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan membahas tentang orang yang meninggalkan salat. Di sini dalam kitab Taqriyatus Sadidah halaman 360 dijelaskan tentang orang yang meninggalkan salat ada dua macam. Halatu tarikis salah, keadaan orang yang meninggalkan salat. Lahu halatadi. Fataratan yadrukuha juhudan, wa taratan yadrukuha kaslan. Jadi yang pertama, orang yang meninggalkan salat disebabkan ingkar, juhud. Ingkar di sini yaitu ingkar tentang tidak wajibnya salat. Baik satu waktu ataupun semua waktu. Yang kedua, meninggalkan salat dengan sebab malas. Kenapa tidak salat? Capek, ini, itu, sibuk kerja, malas. Tetapi dia masih berkeyakinan yang bahawa salat itu wajib. Jadi ada dua macam orang yang meninggalkan salat. Yang pertama, yaitu meninggalkan salat dengan juhud, ingkar kepada salat. Yang kedua, meninggalkan salat dengan sebab kaslan, yaitu malas. Yang pertama, yang meninggalkan salat dengan sebab juhud, ingkar. Iza tarakaha juhudan, ay mu'taqidan annaha ghairu wajibatin, huwa kal murtaddi. Yang pertama, orang yang meninggalkan salat karena ingkar kepada salat. Dan beriktikad yang bahwa salat itu tidak wajib. Jadi ingkar tentang kewajiban salat, kefarduan salat, ingkar dia. Jadi dia menganggap bahwa salat itu tidak wajib, bukan fardu. Ingkar. Maka orang tersebut adalah murtad. Jadi sama seperti orang murtad. Jadi kedudukannya murtad. Ketika adalah murtad, bagaimana hukum yang diperlakukan kepada orang tersebut? Hukmuhu tajibu istitabatuhu min walil amri halan wa illam yatub yuqtalu bi dharbi unukihi bisayfi. Jadi ketika itu wajib menuntut taubat kepada orang yang meninggalkan salat dalam keadaan ingkar kepada salat. Wajib menuntut taubat. Taubat yang pertama adalah dia mengakui bahawa salat yang dia iktikad dulunya tidak fardu adalah fardu. Ini tentang salat-salat mafruḍah. Jadi iktikad kembali bahawa salat itu fardu. Kemudian baru mengqadha setiap salat yang tinggal. Siapa yang memerintahkan dia taubat? Qadhi. Walil amri. Kalau saya katakan ya kecil, camat, bupati, gubernur, dan presiden. Itu yang mengajak mereka untuk taubat. Setelah mereka diajak taubat tetapi tidak mau bertaubat, maka dibunuh. Cara membunuhnya yaitu dengan memotong lehernya dengan pedang. Yuqtalu bidarbi unuqihi bisayfi. Memotong lehernya dengan pedang. Namun dijelaskan tentang memotong lehernya dengan pedang, yaitu nadban alama fi tahqiqin Nawawi. Bimakna annahu yajuzu qatlu bi ghairihi. Jadi menurut tahqiq daripada Nawawi bahwa menggunakan pedang untuk
memotong leher orang yang ingkar kepada salat ketika disuruh taubat tidak mau taubat, itu adalah sunat menggunakan pedang. Sama dengan boleh menggunakan yang lain selain pedang. Tombak, senapan, entah apa saja yang digunakan selain daripada pedang. Fa'iza takarrarat minhu riddatu fayustatabu fi kulli marratin. Ketika dia telah bertobat, mengulangi lagi ingkar kepada salat, diajak tobat lagi. Ketika dia mengulangi-langi murtadnya, maka diulangi pun menuntut taubatnya pada setiap waktu. Walakin yu'azzaru ba'da salasi. Jadi ketika disuruh tobat, dia tobat, kemudian besoknya murtad lagi, disuruh tobat lagi, murtad lagi, tobat lagi. Kalau itu terjadi sampai 3 kali, dita'zir. Nah, cuma di sini tidak dijelaskan bagaimana ta'zir yang dilakukan. Apakah dengan dicambuk ataupun dibuang. Di sini tidak jelaskan. Wala farqa bainar rajuli wa imraati. Jadi tentang orang yang meninggalkan salat dengan keadaan ingkar tentang kewajiban salat, itu kedudukannya antara laki-laki dan perempuan sama. Lelaki pun demikian, perempuan pun demikian. Ketika salatnya tinggal, maka diajak untuk taubat. Ketika tidak mau taubat, dipotong lehernya. Setelah dipotong lehernya, ketika dia tidak bertobat setelah dipotong lehernya ataupun setelah dibunuh, wa iza qatalnahu fala tajudu salatu alaihi wa la yajibu ghusluhu wa takfinuhu wa dafnuhu wa iza urida dufnuhu fala yudfanu fi maqabiril muslimina. Jadi ketika telah dibunuh, orang yang meninggalkan salat secara ingkar, tidak boleh salat jenazah kepadanya. Tidak boleh. Tidak wajib memandikannya. Tidak wajib mengkafankannya. Tidak boleh menanamnya tidak wajib menanamnya. Salat tidak dibolehkan, haram hukumnya salat. Sedangkan memandikannya, mengkafankannya dan menanamnya itu tidak wajib. Artinya ketika kita memandikannya, mengkafankannya dan menanamnya boleh. Tetapi ketika ditanam tidak boleh ditanam di tempat perkuburan orang Islam. Dia harus ditanam di tempat lain yang tidak ada orang Islam ataupun di dalam perkuburan orang-orang kafir. Tidak boleh ditanam pada perkuburan orang Islam. Begitu hinanya. Sudah mati pun tidak boleh bersama jenazah-jenazah orang Islam. Wa yajri zalikal hukmu fi kulli man angkara mujma'an alaihi ma'luman minad dini bid darurati kasaumi wal haji wad zakati. Ini berlaku. Tidak disalatkan, tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafankan, tidak wajib ditanamkan. Ketika ditanamkan tidak boleh bersama perkuburan orang Islam. Ini berlaku hukum yang begini adalah bagi orang-orang yang ingkar tentang kewajiban salat secara umum, secara kumpulan. Dan dia melakukannya. Dan berlaku juga kepada hukum-hukum daruri yang lain seperti puasa, haji, dan zakat. Jadi ketika dia ingkar tentang kewajiban puasa Ramadan, ketika dia ingkar tentang kewajiban
haji, ketika dia ingkar tentang kewajiban zakat, maka hukumnya sama seperti si tariki salah, orang yang meninggalkan salat. Ini adalah model yang pertama, orang yang meninggalkan salat dalam keadaan dia ingkar tentang kewajiban salat. Model yang kedua, orang yang meninggalkan salat yaitu sebab kaslan, sebab malas, sebab sibuk. Bagaimana hukum berlaku kepadanya? Iza tarakaha kaslan wa zalika bi an akhrajaha an waqti darurati fa huwa muslimun wa tusannu istitabatuhu wa takunu halan. Jadi orang yang meninggalkan salat karena sebab malas, sibuk dengan pekerjaan, tidak ada waktu untuk melaksanakan salat, tetapi dia masih beriktikad yang bahawa salat itu wajib, yaitu mengeluarkan salat sampai dengan waktu daruri. Sampai kapan waktu daruri? Kalau dia meninggalkan salat zuhur, maka sebelum habis waktu asar tidak dia qadha salat zuhur tersebut. Di sini dijelaskan fala yuktalu bitarkid dhuhri illa bi ghurubi syamsi wala bitarkil maghribi illa bitulu'il fajri. Jadi meninggalkan salat zuhur hingga keluarlah waktu maghrib, ketika dia tidak melakukan qadha salat maka baru dibunuhkan. Kalau dalam waktu maghrib dia melakukan qadha salat maka tidak dibunuhkan. Ya. Jadi begini. Status orang tersebut fahuwa muslimun, dia masih dalam keadaan Islam. Cuma kaslan, malas dalam melaksanakan salat, tetapi dia masih beriktikad yang bahawa salat itu adalah wajib. Maka orang itu adalah muslim dan sunat untuk menuntut taubatnya. Karena mengajak dirinya untuk berjalan kepada syurga, kepada kebaikan. Wa takunu halan, taubatnya itu hal. Ketika itu dia taubat. Walaupun ada pendapat yang mengatakan tunggu sampai 3 hari. Setelah diajak taubat, tidak mau taubat, apa yang dilakukan? Fa illam yatub fa yuqtalu bisayfi haddan. Kalau tidak mau taubat ketika diajak taubat, maka dibunuh dengan pedang karena bunuh had. Bunuh had ini. Wa hukmuhu hukmul muslimina. Hukumnya itu sama seperti orang Islam. Dia masih berlaku hukum Islam pada dirinya. Apa hukum Islam yang berlaku pada dirinya setelah dibunuh? Fa yughsalu wa yukaffanu wa yusalla alaihi wa yudfanu fi maqabiril muslimin. Setelah dibunuh sebagai bunuh had, dia itu dimandikan. Setelah dimandikan, dikafankan. Setelah dikafankan, disalatkan. Setelah disalatkan, ditanam di perkuburan orang Islam. Wa yusamma tarikan li salati iza taraka jum'ata wa in shalla duhra. Termasuk dinamakan orang yang meninggalkan salat adalah orang yang wajib melaksanakan salat Jumat, tetapi dia tidak melaksanakan salat Jumat. Walaupun di rumah dia salat zuhur. Ingat, digarisbawahi. Wa yusamma tarikan li salati iza tarakal jum'ata wa in shalla duhra. Dinamakan orang yang meninggalkan salat seperti cerita di atas, orang yang tidak salat Jumat dan tidak ada keozoran pada dirinya.
dia bukan termasuk daripada uzur untuk hadir Jumat, tetapi tidak ke masjid. Walaupun dia salat zuhur di rumah, maka dia termasuk orang yang meninggalkan salat. Di sini dijelaskan. Artinya apa? Wajib diajak taubat. Sunat diajak taubat kepada orang tersebut untuk taubat. Berlaku hukum seperti hukum tadi. Namun ada khilafiyah. Kama fit tahqiqin Nawawi khilafan lirrafi'i fi annahu law qala usalli dhuhra fala yuktar. Yang tadi orang yang wajib melaksanakan salat Jumat, kemudian dia meninggalkan salat Jumat, cuma salat zuhur di rumah, orang tersebut dihukum orang yang meninggalkan salat dan berlakulah hukum seperti orang yang meninggalkan salat secara malas. Ini menurut Tahqiq Nawawi. Jadi dalam Tahqiq Nawawi demikian. Seseorang yang wajib Jumat tidak hadir Jumat, salat zuhur di rumah, diajak taubat untuk hadir Jumat depan. Kalaupun tidak mau hadir, fayuqtalu haddan, dibunuh secara bunuh had. Setelah dibunuh, dimandikan, dikafankan, disalatkan, ditanam di perkuburan orang Islam. Tahqiq Nawawi. Sedangkan Rafi'i, orang tadi, jikalau dia berkata usalli dhuhra, saya memang tidak ke masjid, tetapi saya salat zuhur di rumah. Kamu ke masjid tidak, uzur tidak, sakit tidak. Tidak ada satu keontoran pada dirinya. Ke masjid tidak untuk salat Jumat. Tapi saya salat zuhur di rumah. Fala yuqtalu, tidak dibunuh. Menurut Rafi'i. Inilah dua pendapat tersebut. Tahqiq Nawawi dibunuhkan ketika disuruh tobat, tidak mau tobat. Ar-Rafi'i mengatakan tidak dibunuhkan apabila dia salat zuhur di rumah. Inilah penjelasan tentang dua macam orang yang meninggalkan salat. Mudah-mudahan bermanfaat.